Kita sudahi saja, seru Risa, berusaha meraih boneka itu untuk menghentikan permainan. Namun sebelum ia sempat menyentuhnya, sesuatu yang tak terlihat menerpa tubuhnya dengan kekuatan tak kasat mata, membuatnya terhuyung ke belakang. Seketika, lilin padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat. Tepat di detik itu, suara lirih menyerupai bisikan terdengar di telinga Risa. Ini hanya imajinasiku. Namun saat ia membuka mata, bayangan itu sudah berdiri tepat di samping ranjangnya. Risa ingin berteriak, tubuhnya terasa berat, seperti ada kekuatan yang menahannya. Tiba-tiba, jari-jari kurus dan dingin menyentuh perutnya. Kau adalah wadahku. Saat itu, sesuatu yang tak terlihat merayap masuk ke dalam tubuhnya. Sensasi mengerikan seperti ribuan cacing menggeliat di bawah kulitnya membuatnya ingin menjerit. Lalu, di sebuah desa kecil yang sunyi, sekelompok remaja berkumpul di halaman rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Risa berdiri di antara teman-temannya, Doni, Sari, Yudi, dan Wulan, menatap rumah itu dengan perasaan bercampur aduk. Ia bukan tipe yang mudah percaya tahayul, tapi cerita-cerita yang beredar tentang rumah ini membuatnya sedikit gelisah. Katanya, rumah ini pernah menjadi tempat tinggal seorang dukun sakti yang menghilang secara misterius. Beberapa warga desa percaya bahwa arwah sang dukun masih berkeliaran, mencari tubuh baru untuk dihuni. Kalian yakin mau main jelangkung di sini? Tanya Risa, suaranya terdengar ragu. Doni, yang paling berani di antara mereka, hanya tertawa. Ayolah, Riz, ini cuma permainan. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Yudi menambahkan, lagian, kalau kita nggak coba sendiri, kita nggak bakal tahu kebenarannya. Gimana kalau ternyata itu cuma mitos? Risa menggigit bibirnya, menimbang-nimbang. Ia memang suka tantangan, tapi ada sesuatu tentang rumah ini yang membuat bulu kuduknya berdiri sejak mereka tiba. Kalau takut, kamu bisa pulang, sindir Sari dengan nada mengejek. Tantangan itu menusuk harga diri Risa. Ia menghela napas panjang dan mengangguk. Baiklah, tapi kalau ada yang aneh, kita langsung pergi, oke? Mereka masuk ke dalam rumah tua itu. Begitu melewati ambang pintu, hawa dingin langsung menyergap. Udara di dalam terasa lebih berat, seakan mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Di ruang tengah yang penuh debu, mereka menyalakan lilin dan meletakkan boneka jelangkung yang sudah dipasang di atas kayu berbentuk salib kecil. Doni menggenggam spidol dan selembar kertas, siap mencatat jawaban dari makhluk yang akan mereka panggil. Mereka mulai mengucapkan mantra dengan suara lirih. Jelangkung, jelangkung. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tak ada yang terjadi. Risa menghela napas lega. Aku bilang juga apa? Tiba-tiba, lilin berkelap-kelip seolah ditiup angin. Padahal tak ada satupun jendela yang terbuka. Kemudian, boneka jelangkung mulai bergerak perlahan, seolah-olah tangannya ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Sari tersentak. Kemudian, spidol di tangan Doni bergerak sendiri, menorehkan huruf demi huruf di atas kertas. Semua menahan napas saat membaca tulisan yang terbentuk. Ruangan terasa semakin dingin. Jantung Risa berdetak kencang. Ia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah perasaan seolah ada sepasang mata tak kasat mata yang menatapnya. Kita sudahi saja, seru Risa, berusaha meraih boneka itu untuk menghentikan permainan. Namun sebelum ia sempat menyentuhnya, sesuatu yang tak terlihat menerpa tubuhnya dengan kekuatan tak kasat mata, membuatnya terhuyung ke belakang. Seketika, lilin padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat. Tepat di detik itu, suara lirih menyerupai bisikan terdengar di telinga Risa. Risa membeku, wajahnya pucat pasi, sementara tubuhnya gemetar hebat. Ada sesuatu yang telah terbangun malam itu, sesuatu yang tak seharusnya mereka ganggu. Dan kini, makhluk itu telah memilihnya. Malam itu, setelah kejadian mengerikan di rumah tua,
Risa pulang dalam keadaan linglung. Sepanjang perjalanan, tubuhnya masih gemetar, dan telinganya terus bergema dengan suara lirih yang membisikkan kata-kata tak jelas. Setibanya di rumah, ia langsung masuk ke kamar, menutup pintu, dan membenamkan diri di bawah selimut. Hawa dingin masih melekat di kulitnya, seakan-akan sesuatu ikut pulang bersamanya. Ia mencoba tidur, tetapi matanya tetap terjaga. Jendela kamarnya berderit pelan, seolah ada yang mengintip dari luar. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia menoleh dengan perlahan. Di luar jendela, hanya ada kegelapan. Tapi di tengah kegelapan itu, sesuatu tampak bergerak. Sosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala. Risa tersentak dan menutup matanya erat-erat. Napasnya tersengal. Ini hanya imajinasiku. Ini hanya imajinasiku. Namun saat ia membuka mata, bayangan itu sudah berdiri tepat di samping ranjangnya. Risa ingin berteriak. Tubuhnya terasa berat, seperti ada kekuatan yang menahannya. Tiba-tiba, jari-jari kurus dan dingin menyentuh perutnya. "Kau adalah wadahku." Saat itu, sesuatu yang tak terlihat merayap masuk ke dalam tubuhnya. Sensasi mengerikan seperti ribuan cacing menggeliat di bawah kulitnya membuatnya ingin menjerit. Lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, Risa terbangun dengan napas terengah-engah. Jantungnya masih berdegup kencang. Cahaya matahari menembus celah jendela, memberikan sedikit rasa aman. Itu hanya mimpi. Itu hanya mimpi buruk. Namun ketika ia duduk di tepi ranjang, kengerian kembali menyergapnya. Bajunya basah oleh sesuatu yang lengket. Saat ia melihat ke bawah, ada bercak-bercak darah di spray. Tangannya gemetar saat meraba perutnya. Ada sesuatu yang aneh. Perutnya terasa sedikit lebih buncit, seolah ia telah makan terlalu banyak. Ini tidak mungkin. Perasaan mual tiba-tiba menyerang. Ia berlari ke kamar mandi dan muntah tanpa henti. Namun yang keluar bukan hanya cairan biasa. Di antara muntahannya, ia melihat sesuatu bergerak. Cacing-cacing kecil menggeliat di dalam genangan itu. Risa tersentak mundur, menahan jeritan yang hampir lolos dari bibirnya. Ada sesuatu di dalam dirinya, dan ia tahu, ini baru permulaan. Pagi itu, tubuh Risa masih terasa lemas. Muntah yang keluar tadi masih membekas di kerongkongannya, meninggalkan rasa asam dan bau anyir yang tidak wajar. Tangannya masih gemetar saat menatap ke dalam wastafel kamar mandi, tempat makhluk-makhluk kecil menggeliat sebelum akhirnya lenyap tersapu air. Apa yang sedang terjadi padanya? Ia mengangkat bajunya, menatap perutnya di cermin. Meski hanya sedikit membuncit, ada sesuatu yang aneh. Perasaan seperti ada yang bergerak di dalamnya. Ini tidak mungkin. Aku tidak mungkin hamil. Tangannya menyentuh kulitnya dengan ragu. Saat itu juga, sesuatu bergeser di balik perutnya, seperti ada sesuatu yang hidup di dalam sana. Risa terhuyung mundur, napasnya tersengal. Ia menampar pipinya sendiri, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya ilusi. Tapi ketika ia mengangkat wajah, bayangannya di cermin tersenyum kepadanya, meski wajah aslinya sama sekali tidak tersenyum. Lampu kamar mandi tiba-tiba berkedip-kedip. Suara seretan seperti sesuatu yang basah dan berat bergerak di lantai mulai terdengar. Risa membeku. Suara itu datang dari belakangnya. Ia ingin berbalik, tapi tubuhnya terasa kaku. Dengan terpaksa, ia hanya bisa melihat melalui cermin. Sebuah tangan hitam kurus merangkak keluar dari belakangnya. Jari-jarinya panjang dengan kuku tajam berlumuran darah. Perlahan, tangan itu merayap naik dan menyentuh pundaknya. "Kau akan menjadi rumahku." Suara itu terdengar jelas di telinganya, berat dan bergaung, seakan berasal dari dalam dirinya sendiri. Saat itu juga, lampu padam total. Risa menjerit. Setelah berhasil mengumpulkan keberanian, Risa tetap berangkat ke sekolah, meski tubuhnya masih terasa lemas. Ia duduk di kelas, mencoba berbaur dengan suasana yang lebih normal. Namun, perasaan diawasi itu tidak pernah hilang. Doni, yang duduk di bangku sebelahnya, melirik dengan cemas. "Riz, lo nggak apa-apa?" Sari, yang biasanya sinis,
bahkan ikut mengangguk. "Bener, lo kayak orang sakit. Lo beneran gak mau ke klinik?" Risa menggeleng lemah. "Aku cuma kurang tidur." Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara aneh bergaung di dalam kelas. Seperti suara jari-jari yang mengetuk-ngetuk meja kayu, tapi datang dari segala arah. Teman-teman Risa mulai gelisah, mencari sumber suara itu. Lalu tiba-tiba, semua buku di rak belakang terjatuh bersamaan. Para siswa tersentak. Guru yang baru masuk ke kelas menghentikan langkahnya, menatap rak dengan kening berkerut. "Siapa yang iseng?" Namun, sebelum siapapun sempat menjawab, Doni menatap Risa dengan ekspresi ketakutan. "Ris, leher lo," bisiknya. Risa meraba lehernya, merasakan sesuatu yang basah. Saat ia menarik tangannya, matanya melebar ketakutan. Bukan hanya itu, di permukaan meja kayu di depannya, terukir dengan jelas sebuah kata, "Milikku," seakan seseorang menorehkannya dengan kuku tajam. Saat itu juga, terdengar bisikan yang hanya bisa didengar oleh Risa. Risa berlari keluar dari kelas secepat mungkin, mengabaikan teriakan teman-temannya. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar, dan jantungnya berdegup kencang. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Ia mengunci diri di toilet sekolah, menyalakan keran air, dan mencuci wajahnya berulang kali, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, saat ia menatap cermin, bayangan dirinya tampak tersenyum lebar dengan mata yang lebih gelap dari biasanya. Risa mundur dengan napas tersengal. Namun sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, sesuatu bergerak di dalam perutnya. Bukan sekadar gemetar biasa, ini seperti sesuatu yang hidup sedang menggeliat di dalamnya. Tangannya dengan panik menekan perutnya, mencoba memahami apa yang ia rasakan. Denyutan itu semakin kuat, seperti ada tangan kecil yang menekan balik dari dalam tubuhnya. Dan kemudian, terdengar suara bisikan samar dari dalam perutnya sendiri. Risa menjerit, tubuhnya hampir jatuh ke lantai. Sore itu, ibunya memaksa Risa untuk pergi ke dokter. Sejak pagi, gadis itu tampak semakin pucat, sering mual, dan tubuhnya semakin lemas. Sang ibu khawatir putrinya terkena penyakit serius. Di ruang pemeriksaan, dokter menatap layar USG dengan ekspresi yang berubah dari profesional menjadi bingung. Ia mengerutkan kening, lalu menatap Risa dengan ragu. "Risa, apakah kamu pernah berhubungan dengan seseorang?" tanyanya hati-hati. Risa langsung menggeleng kuat. "Saya bahkan belum pernah pacaran." Dokter tampak semakin bingung. Ia menunjuk layar USG. "Tapi, di dalam rahimmu, ada sesuatu." Jantung Risa hampir berhenti. "Sesuatu?" Suara ibunya bergetar. "Maksudnya bayi?" Dokter mengangguk pelan. "Secara medis, ini mustahil. Tapi ada bentuk kantung kehamilan di sini. Namun bentuknya tidak normal." Risa tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap layar, melihat bayangan hitam samar yang berdenyut pelan. Namun, yang membuatnya merinding bukan hanya itu. Dalam sekejap, bayangan di layar bergerak sendiri, seperti menyadari bahwa Risa sedang melihatnya. Lalu, suara itu kembali terdengar. Bukan dari mesin, bukan dari dokter, bukan dari siapapun di ruangan itu, tapi langsung dari dalam tubuh Risa. Saat itu juga, layar USG mendadak penuh dengan bayangan hitam, seolah makhluk itu menyadari bahwa ia sedang diperiksa. Mesin berbunyi nyaring, lampu ruangan berkedip-kedip, dan Risa merasa tubuhnya semakin berat. Dokter tersentak mundur, sementara ibunya langsung berpegangan pada lengan Risa. Sesuatu yang bukan manusia sedang tumbuh di dalam dirinya. Suasana di ruang pemeriksaan berubah menjadi tegang. Mesin USG tiba-tiba mati. Layar yang sebelumnya menampilkan gambaran rahim Risa kini hanya menunjukkan layar hitam yang berkedip-kedip. Dokter menghela napas, mencoba menenangkan diri. Saya harus memeriksa ulang ini." Namun, Risa tahu ada yang tidak beres. Ia masih bisa merasakan sesuatu bergerak di dalam tubuhnya, menggelitik dinding perutnya dari dalam. Ibunya menggenggam tangannya erat. "Dok,
Tolong jelaskan, ini sebenarnya apa? Dokter menatap layar kosong dengan ekspresi ragu, lalu menoleh ke mereka. Secara medis, ini sangat aneh. Ada sesuatu dalam rahim Risa yang menyerupai janin, tetapi bentuknya tidak sesuai dengan kehamilan normal. Jantung Risa berdetak kencang. Janin? Tapi ia belum pernah berhubungan dengan siapapun. Tiba-tiba, hawa dingin menyelimuti ruangan. AC di dalam ruangan mulai mengeluarkan suara berderak, seolah ada sesuatu yang salah dengan listrik. Lalu, Risa mendengar suara samar dari dalam dirinya sendiri. Darahnya langsung membeku. Dokter meraih stetoskop dan menempelkannya ke perut Risa. Aku akan mendengar detak jantungnya, jika ini memang kehamilan. Namun, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, stetoskop yang menempel di perut Risa terdengar berdetak sendiri, bukan detak jantung manusia, tapi lebih cepat, lebih berdenyut, lebih tidak wajar. Dokter tersentak dan langsung melepas stetoskopnya. Wajahnya pucat. Ini tidak mungkin. Risa menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Tolong, keluarkan ini dari tubuhku. Dokter tampak gelisah. Secara medis, jika ini benar-benar janin, kami harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, lampu ruangan tiba-tiba padam. Lalu terdengar suara bisikan nyaring yang memenuhi ruangan. Tiba-tiba, perut Risa membengkak lebih besar dalam hitungan detik, membuatnya menjerit kesakitan. Kuku-kuku tajam mencakar dari dalam kulit perutnya, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Ibunya menjerit. Dokter terduduk ketakutan. Dan sebelum semuanya kembali normal, di layar monitor USG yang seharusnya mati, sesuatu muncul. Sebuah wajah, bukan wajah bayi, melainkan wajah makhluk dengan mata hitam pekat dan senyum yang merobek hingga ke telinganya. Dan kemudian, semua kembali sunyi. Perut Risa kembali seperti semula. Lampu ruangan menyala lagi. Dokter tampak terguncang. Risa hanya bisa terduduk dengan napas tersengal. Tangannya mencengkeram kursi pemeriksaan dengan erat. Ia tahu satu hal pasti, makhluk itu semakin nyata, dan ia tidak akan bisa menghindarinya lebih lama lagi. Setelah kejadian mengerikan di rumah sakit, Risa dan ibunya pulang dalam keadaan terguncang. Sepanjang perjalanan, ibunya tidak berhenti membaca doa, sementara Risa hanya diam, menatap kosong keluar jendela. Di dalam tubuhnya, ia masih bisa merasakan sesuatu bergerak perlahan, bukan seperti bayi yang menendang, melainkan sesuatu yang merayap, melingkar, dan mencekik dari dalam. Apa yang tumbuh di dalam dirinya bukan manusia. Malam itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu ruang tamu berkedip-kedip, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari sudut-sudut rumah. Risa masuk ke kamarnya dengan tubuh lemas, membanting diri ke atas kasur. Ia ingin tidur, ingin percaya bahwa ini hanya mimpi buruk yang akan berlalu. Namun, rasa kantuk yang hampir menyerangnya tiba-tiba lenyap saat ia mendengar suara berbisik di dalam kamarnya. "Ibu, aku lapar." Darah Risa membeku. Matanya langsung terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang gelap. Suara itu begitu nyata, begitu dekat, seakan datang dari dalam tubuhnya sendiri. Lalu, ia merasakan sesuatu bergerak di bawah kasurnya. Seperti sesuatu yang merayap dengan perlahan, menggesek lantai kayu dengan suara yang mengerikan. Risa menelan ludah. Ia ingin bergerak, ingin berlari keluar, tapi tubuhnya terasa berat, seakan ada tangan-tangan tak terlihat yang menahannya. Lalu, tanpa peringatan, kasurnya berguncang keras. Risa menjerit. Tubuhnya terdorong ke atas kasur. Ia mencoba bangun, tapi tiba-tiba sesuatu mencengkeram kakinya dari bawah kasur. Tangannya meraba-raba tombol lampu di meja samping tempat tidur. Begitu lampu menyala, ia langsung melihatnya. Sepasang tangan kurus kehitaman dengan kuku panjang mencengkeram kakinya. Dan yang lebih mengerikan, makhluk itu sedang merangkak keluar dari bawah kasurnya. Kepalanya botak, matanya hitam pekat, dan mulutnya menyeringai dengan gigi-gigi runcing yang berlumuran darah. Makhluk itu mirip dengan wajah yang muncul di layar USG. "Ibu, aku ingin keluar."
Teriakan Risa menggema di seluruh rumah. Di kamar ibunya yang sedang tidur terbangun mendengar suara jeritan Risa. Dengan panik, ia berlari menuju kamar anaknya. Namun, saat ia sampai di depan pintu kamar Risa, langkahnya terhenti. Pintu kamar Risa terbuka sedikit, dan ada sesuatu yang mengintip dari dalam. Sepasang mata hitam pekat, mata yang bukan milik Risa. Seketika, hawa dingin menusuk tulang. Ibunya merasakan tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Lalu, suara itu terdengar, "Ibu, aku lapar." Ibunya Risa berdiri kaku di depan pintu kamar putrinya. Nafasnya tertahan saat matanya bertemu dengan sepasang mata hitam pekat yang mengintip dari celah pintu. Itu bukan Risa. Suara berbisik yang melengking kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. "Ibu, aku lapar." Tangan ibunya gemetar. Ia ingin membuka pintu, ingin memastikan Risa baik-baik saja, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang menjerit, "Jangan buka pintunya." Tiba-tiba, suara di dalam kamar berubah menjadi suara Risa. "Tolong aku, tolong." Dengan panik, ibunya langsung membuka pintu. Namun, saat pintu terbuka lebar, kamar itu kosong. Tidak ada Risa. Tidak ada makhluk menyeramkan yang tadi mengintip dari celah pintu. Yang ada hanya ranjang dengan sprei kusut dan udara dingin yang menusuk. Ibunya menelan ludah, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dan saat itulah ia mendengar suara tetesan air. Suara itu berasal dari dalam lemari baju Risa. Perlahan, ibunya melangkah ke depan, mendekati lemari yang pintunya sedikit terbuka. Dari celahnya, ia bisa melihat sesuatu yang bergerak di dalam. Tangannya terulur, semakin dekat dengan gagang pintu lemari. Jantungnya berdegup keras. Ia membuka pintu lemari dengan cepat, dan di dalamnya, Risa sedang meringkuk di sudut lemari. Tubuhnya bergetar hebat, tapi yang lebih mengerikan, ada sesuatu yang duduk di sampingnya. Makhluk itu menempel di dinding lemari. Wajahnya mirip dengan yang Risa lihat di layar USG. Matanya menatap langsung ke arah ibunya. Senyumnya lebar dengan gigi-gigi tajam yang meneteskan cairan hitam. "Dia milikku." Ibunya langsung menarik Risa keluar dari lemari, menjerit ketakutan. Namun, saat mereka keluar, lemari itu menutup sendiri dengan keras, membuat seluruh kamar bergetar. Ibunya tak peduli lagi. Ia membawa Risa keluar dari kamar, keluar dari rumah, dan berlari menuju rumah tetangga sambil menangis ketakutan. Mereka harus mencari bantuan, karena kini makhluk itu semakin nyata, dan ia ingin keluar. Risa dan ibunya berlari keluar rumah dengan napas tersengal. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang, membuat pepohonan di sekitar rumah mereka bergoyang liar. Rumah tetangga yang mereka tuju berada di ujung gang, rumah Pak Darman, tetua desa yang dikenal memiliki pemahaman tentang hal-hal gaib. Namun, semakin mereka mendekati rumah Pak Darman, langkah Risa melambat. Matanya menatap kosong ke jalanan tanah di depannya. Ibunya menarik tangannya. "Ayo, nak, kita harus cepat." Namun, Risa tetap diam. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Lalu, ia mengangkat telunjuknya dan menunjuk ke tanah. Ibunya mengikuti arah tatapannya, dan saat itulah ia melihatnya. Di jalan setapak menuju rumah Pak Darman, terukir jejak kaki. Tapi itu bukan jejak kaki manusia. Jejak itu panjang, dalam, dengan pola sisik di sepanjang bekasnya, seperti sesuatu yang melata, sesuatu yang merayap di atas tanah dengan tubuh yang panjang dan besar. Ibunya menutup mulutnya, menahan jeritan. Lalu terdengar suara gesekan di antara pepohonan di sekeliling mereka. Dari balik gelapnya malam, sesuatu bergerak. Bayangan panjang melata di antara pepohonan, menggeliat dengan gerakan yang terlalu cepat, terlalu tidak wajar. Ibunya menarik Risa dengan kasar. "Kita harus cepat." Namun sebelum mereka bisa bergerak, terdengar suara bisikan mengerikan dari arah jalan setapak. "Aku semakin dekat." Dan di ujung jalan, sepasang mata merah menyala menatap mereka dari kegelapan. Pak Darman sudah menunggu di depan rumahnya.
Pria tua itu menghentakkan tongkat kayunya ke tanah 3 kali. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Angin berhenti bertiup. Malam menjadi terlalu sunyi, seolah waktu membeku. Pak Darman menatap Risa dengan ekspresi serius. Kalian harus segera masuk. Makhluk itu sudah hampir keluar. Tanpa banyak bicara, ia menggenggam tangan Risa dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dan saat pintu tertutup di belakang mereka, suara geraman panjang menggema di luar sana. Suara makhluk yang menunggu di kegelapan. Makhluk yang ingin lahir ke dunia ini. Begitu pintu rumah Pak Darman tertutup, suasana dalam rumah terasa berbeda. Bau dupa menyengat, asap tipis melayang di udara, dan di tengah ruangan terdapat sebuah lingkaran dengan simbol-simbol aneh yang digambar di lantai. Pak Darman segera mendudukkan Risa di atas tikar. Ia menatap gadis itu dengan sorot mata tajam. Kamu telah membawa sesuatu dari dunia lain. Gumamnya, suaranya berat. Risa menggigil. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Pak, saya hanya main jelangkung. Pak Darman menggeleng. Permainan itu bukan sekadar permainan. Jelangkung adalah gerbang bagi roh-roh yang tersesat. Kau tidak hanya memanggilnya, tapi kau telah menjadi wadah untuknya. Ibunya terisak, memegang tangan Risa erat-erat. Tolong selamatkan anak saya, Pak. Pak Darman mengambil segenggam garam dari mangkuk kayu di sampingnya, lalu menaburkannya mengelilingi Risa. Sejenak, suasana terasa hening. Namun, hanya beberapa detik setelahnya, tubuh Risa tersentak keras. Matanya terbelalak, kepalanya menengadah ke atas, dan dari mulutnya keluar suara berbisik yang bukan miliknya. Kalian tidak bisa menghentikanku. Lalu, perut Risa bergerak, bukan seperti bayi yang menendang, tapi seperti sesuatu yang berusaha keluar. Dari balik kulitnya yang pucat, sesuatu menggeliat liar. Pak Darman cepat-cepat menekan kedua telapak tangannya ke atas perut Risa sambil membacakan mantra. Namun, saat itulah sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari dalam perut Risa, sepasang tangan kecil mencakar kulitnya dari dalam. Jari-jarinya panjang, kukunya tajam, menciptakan tonjolan mengerikan di bawah kulitnya. Ibunya menjerit ketakutan. Risa sendiri menangis kesakitan. Air matanya bercucuran. Pak Darman, tolong aku. Pak Darman tidak menjawab. Ia menggigit bibirnya. Tangannya bergerak cepat mengambil segenggam beras kuning yang telah dicampur dengan minyak kemenyan, lalu menaburkannya ke atas perut Risa. Saat itu juga, jeritan melengking terdengar dari dalam perutnya. Bukan suara Risa, tapi suara makhluk yang bersemayam di dalam tubuhnya. Perut Risa kembali bergerak dengan liar. Tonjolan-tonjolan itu berpindah dengan cepat, seperti sesuatu yang melompat-lompat, mencari jalan keluar. Pak Darman memejamkan mata. Suaranya semakin lantang. Makhluk ini bukan bayi. Ini bukan kehamilan biasa. Ibunya menatapnya dengan ketakutan. Lalu, apa ini, Pak? Pak Darman membuka matanya perlahan. Tatapannya penuh keseriusan. Ini adalah kelahiran arwah. Makhluk ini tidak butuh rahim manusia. Ia hanya butuh tubuh untuk menetas. Dan jika ia berhasil keluar, seseorang akan mati sebagai gantinya. Ruangan terasa semakin mencekam. Lampu tiba-tiba meredup. Bayangan di dinding bergerak sendiri seperti memiliki nyawa. Pak Darman semakin mempercepat bacaan mantranya, sementara tubuh Risa terus menggeliat kesakitan. Makhluk itu berusaha keluar. Ibunya menangis, menggenggam tangan Risa erat. Pak, tolong anak saya. Jeritan Risa memenuhi ruangan. Dari perutnya, tonjolan aneh berpindah ke atas, menuju tenggorokannya. Matanya membelalak, bibirnya terbuka lebar seolah sesuatu sedang merangkak naik dari dalam dirinya. Lalu, sesuatu keluar dari mulutnya. Jari-jari kecil berwarna kehitaman muncul dari tenggorokannya, merangkak keluar perlahan. Makhluk itu sedang lahir. Pak Darman bergerak cepat. Ia menarik pisau pusaka dari balik kainnya dan menggoreskan luka di telapak tangannya sendiri. Darah segar menetes ke dalam mangkuk berisi beras kuning dan minyak kemenyan. Ia mengangkat mangkuk itu tinggi-tinggi dan berteriak, "Dengarkan aku,
"Wahai arwah tersesat, kau tidak akan pernah memiliki Risa." Dengan satu hentakan keras, ia menghantamkan mangkuk itu ke tanah. Ruangan langsung bergetar. Api dari dupa berkobar tinggi, menciptakan bayangan mengerikan di dinding. Angin kencang berputar di dalam rumah, menerbangkan benda-benda ke segala arah. Makhluk yang hampir keluar dari mulut Risa mendadak menjerit. "Tidak!" Tubuhnya yang kecil dan menghitam menghilang seketika. Risa terjatuh ke lantai. Napasnya tersengal-sengal. Perutnya yang semula membuncit perlahan mengempis. Kehamilan misterius itu menghilang. Pak Darman menutup matanya, menghela napas dalam. Pintu rumah terbanting terbuka. Angin dingin menusuk masuk, membawa serta suara bisikan dari luar. Pak Darman langsung berdiri, wajahnya menegang. Dari luar rumah, di tengah kegelapan, sepasang mata merah menyala menatap ke arah mereka. Makhluk itu belum pergi. Ia masih ada di sini. Risa yang baru saja siuman tiba-tiba tersentak, tubuhnya melayang ke udara, matanya kembali membelalak, dan dari mulutnya terdengar suara bukan manusia. "Kalian pikir bisa mengusirku? Kita harus segera menyelesaikan ini," teriak Pak Darman. Ia meraih sebuah botol kecil berisi air suci dan menyiramkannya ke arah Risa. Suara jeritan menggema. Tubuh Risa terhempas ke lantai. Makhluk itu menjerit marah. Tubuhnya perlahan mulai terkoyak oleh mantra-mantra yang terus Pak Darman ucapkan. Dengan satu mantra terakhir, makhluk itu lenyap dalam kilatan cahaya putih. Keheningan menyelimuti ruangan. Pak Darman menunduk. Tubuhnya lemas. Sekarang, benar-benar sudah berakhir. Akhirnya, Risa terbebas. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Risa mulai pulih. Namun, ia masih sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin, mendengar bisikan yang samar di telinganya. Suatu hari, saat ia sedang bercermin di kamar, ia melihat sesuatu. Di belakang bayangannya sendiri, ada sosok hitam berdiri, tersenyum dengan mata merah menyala. "Aku akan kembali." Demikianlah kisah kali ini. Sebuah cerita tentang bagaimana permainan yang dianggap sepele dapat berujung pada teror yang mengerikan. Risa dan keluarganya harus menghadapi ketakutan yang tidak hanya menghantui tubuh mereka, tetapi juga jiwa mereka. Terima kasih kepada Anda semua yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini. Semoga cerita ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga mengingatkan kita akan sesuatu yang lebih penting. Pesan moral yang dapat kita ambil: jangan pernah meremehkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib. Apa yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Terkadang, rasa ingin tahu yang berlebihan bisa membawa kita ke dalam bahaya yang tidak kita duga. Oleh karena itu, selalu berhati-hati dalam setiap tindakan, dan jangan pernah bermain dengan sesuatu yang tidak sepenuhnya kita pahami. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada, tetap percaya, dan jangan pernah lupa bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari sekadar apa yang bisa kita lihat.